Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Jadi sebelum kita mulai pentas dari kelompok kami, ada pantun nih dari Sis Anissa. Silakan. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Jangan lupa membeli pipet. Cakep. Penampilan inilah yang ditunggu-tunggu dari kelompok kutukan monyet. Oke, langsung aja kita saksikan bersama drama yang berjudul Kutukan Monyet. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada suatu hari, di tanah Jawa yang asli, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Singasari yang dipimpin oleh Prabu Umapati Santara. Dia memiliki dua putri yang cantik dan jelita, bernama Kiran dan Alinda. Suatu malam, kedua putri itu meminta ibundanya untuk menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur. Bunda, bolehkah engkau menceritakan sebuah dongeng untuk kami? Dengan senang hati, Ibunda akan menceritakannya. Baik, Bunda. Asal-usul Candi Pari. Dahulu kala, seorang wanita tua tinggal di Gunung Penanggung. Ia bernama Nyi Gede Penanggungan. Ia dikenal sebagai orang yang sakti dan memiliki kekuatan gaib. Nyi Gede Penanggungan juga memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ia bernama Dewi Walang Angin. Meski sangat cantik, ia belum menikah. Itu sebabnya Nyi Gede Penanggungan berdoa siang dan malam untuk putrinya. Suatu hari, Tuhan menjawab doanya. Seorang pria muda dan tampan datang ke tempatnya. Permisi, Kiai. Siapa namamu Tuhan? Apa tujuanmu ke sini? Nama saya Jaka Pandalaga. Tujuan saya datang ke sini untuk menjadi muridmu dan belajar banyak hal darimu. Nyi Gede Penanggungan berpikir sejenak. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk melepas masa lajang putrinya. Aku akan mengangkatmu sebagai muridku. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apapun itu syaratnya, Nyi, akan kupenuhi. Menikahlah dengan putriku. Mendengar hal itu, Jaka Pandalagan pun tersentak kaget. Menikahi putrimu, Nyi? Iya, Dewi Walang Angin. Dewi Walang Angin, kemarilah. Baik, Ibu. Saat sang Dewi keluar, aura kecantikannya membuat Jaka Pandalagan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ini putriku. Dia sudah lama sendiri. Jika bersedia, nikahilah. Mendengar hal itu, Jaka Pandalagan seperti akan mendapat rezeki di siang bolong. Jaka Pandalagan pun menyetujuinya. Aku bersedia menikahi Nyi. Menikahi Dewi, Nyi. Bagaimana denganmu, putriku? Jika itu yang terbaik untukku, aku bersedia, Bu. Akhirnya, pesta pernikahan Jaka dan Dewi pun digelar. Dewi dan Jaka menjalani pernikahan dengan sangat bahagia. Nyi Gede Penanggungan pun menepati janjinya. Ia mengajari banyak hal kepada Jaka Pandalagan. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Kiai Nyi Gede Penanggungan, kini adalah saatnya pasangan itu meninggalkan Gunung Penanggungan dan menemukan suasana baru sebagai suami istri. Aku tahu kalian tidak bisa selama-lamanya tinggal bersama. Jadi, ambil benih padi ini dan tanam di belakang rumah kalian. Jika ada orang yang meminta, beri sedikit. Jangan jadi orang sombong jika sudah menjadi orang kaya. Pesan Nyi Gede Penanggungan kepada anak dan menantunya. Jaka dan Dewi pun berjanji akan mentaati pesan dari ibunya. Setelah itu, pasangan itu pun menikah
meninggalkannya dan dengan membawa biji padi itu. Kemudian di tempat baru mereka segera menanam benih padi itu. Dan benih padi itu pun segera tumbuh banyak sekali pohon padi yang menghasilkan beras yang sangat banyak. Sekarang pasangan itu sudah menjadi orang kaya. Pada suatu hari, tetangga miskin datang kepadanya untuk meminta beberapa benih padi. Permisi Tuan, bolehkah saya meminta sedikit benih padi untuk ditanam di belakang rumah saya? Saya sangat miskin, tak mampu membeli makan untuk keluarga saya. Tidak boleh. Jika kamu ingin makan, bekerja. Iya, benar. Jika ingin makan, jangan menyusahkan orang lain. Jaka dan Dewi pun lupa akan nasihat dari ibunya. Bukannya memberi benih padi tersebut, tetapi mereka malah membentak dan mengusir mereka. Lama-kelamaan, Nyi Gede Penangguhan mendengar kelakuan buruk anaknya. Jadi, ia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Ia ingin mengingatkannya tentang janjinya. Nyi Gede Penangguhan segera memanggil nama mereka ketika ia tiba di sawah. Jaka, Dewi, ini saya, ibu kalian. Tetapi Jaka dan Dewi pun mengabaikannya. Mereka terus saja melakukan aktivitasnya. Kalian seperti candi, tidak bisa mendengarkan saya. Tepat setelah ia mengucapkan kata-kata itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Perlahan Jaka dan Dewi pun karena candi itu berada di antara padi, orang-orang di sana kemudian menamainya sebagai Candi Pari. Saat fajar telah tiba, Prabu Umapati mendapatkan pesan dari kerajaan Majapahit. Wahai Jumbo, ada apa gerangan? Wahai Prabu, inilah pesan dari Prabu Kawandra. Beberapa menit kemudian, Umapati langsung memanggil istrinya, yaitu Dewi Gandhi. Ayunda, Kakanda ingin meminang putri bungsu kita. What the hell? Dari mana asal kerajaannya, Kakanda? Seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Baiklah, jika itu adalah jalan terbaik buatnya, Kakanda. Di saat makan malam, Umapati memulai berbicara. Nama Kukiran, bersediakah kamu untuk menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan seberang? Oh my god, ayah, siapa itu? Dia adalah Raden Madeva. Apakah kamu menerima pinangannya? Jika itu yang terbaik untuk Kiran, begitu juga untuk ayah dan bunda, aku akan menerimanya. Asesendo, What? Benarkah kamu akan menerimanya? Sedangkan belum ada yang ingin meminangku. Maafkan aku, kakak. benar keputusanku dan gagal. Pun kamu sudah menolak beberapa lelaki yang ingin meminangmu. Indra tiba-tiba pergi dengan suasana hati yang penuh amarah. Kayak anak menesu, kayak. Di sisi lain, di kerajaan Majapahit, datanglah Jungkok dengan membawakan sepucuk surat balasan dari Prabu Umapati. Kau bawa surat apa, Jungkok? Iki surat balasan toko Prabu Umapati. Berikan surat itu kepadaku. Aku akan membacanya sendiri. Baiklah Prabu. Ayunda, Prabu Umapati sudah membalas surat dariku. Apa yang tertulis di surat itu, Kakanda? Syukurlah jika mereka menerimanya. Beritahu kepada putra kita bahwasanya besok kita akan mengunjungi kerajaan Singasari. Siap. Setelah berbincang dengan suaminya, Purna pun langsung pergi menuju ke kamar milik Radeva. Apa yang membawamu kemari, Ibunda? Wahai putraku, Ibunda mendapatkan kabar yang sangat bahagia. Kabar bahagia apakah itu, Ibunda? Nyikiran telah menerima pinanganmu, anakku, dan besok kita akan mengunjunginya. Emangnya Nyikiran tahan dalam sikapmu? Emangnya sikapku koyo apa? Koyo monyet. Wow, kowe. Jangan seperti itu, Rakyat. Dia adalah kakak. Maafkan aku, Ibunda. Telah mengizini kakak, Rakyat langsung meninggalkan kamar itu. Keesokan harinya, kerajaan Singasari kedatangan tamu dari kerajaan Majapahit.
Mereka sudah tiba. Apakah putri kita sudah siap? Holas, Dewi Purna Chandra, Prabu Kalendra Arjuna masuk ke dalam kerajaan diikuti dengan Raden Radeva Arjuna dan Raden Rakyat Arjuna. Selamat datang, wahai Prabu Kalandra. selamat datang juga wahai Dewi Purna Chandra. Tunggu, adik-adik. Jadi kami di sini mempertemukan putra dan putri kita. Nyikiran Sankara, Kalindra Sankara pun datang dan duduk di samping Dewi Gangga. Hai Kian Sangkara, apakah benar kamu diterima dengan putra kami? Iyo, aku nerimo lamarane Raden Radeva. Saya dan ayahmu akan menentukan tanggal pernikahan kalian. Wahai putriku Alindra dan Kiran, ajaklah Raden Radeva dan Raden Rakyat untuk melihat kerajaan kita. Baiklah ibunda. Raden. Kita pun pergi mengelilingi kerajaan dengan arahan Alindra. Bisa dong. Lah, jadi ini tunanganmu, Dev? Siapa mereka, Raden? Mereka adalah teman kami. Lah, bukannya kamu pernah cerita kepadaku bahwasanya kamu menyukainya Karen? Benarkah itu, Dek? Itu benar, aku sudah menyukainya semenjak pertemuan kerajaan Jawa. Pagi-pagi yang menggoreng ikan. Siangnya menjaga adek. Putri kok diperebutkan? Cemburu, bilang deh. Maksudmu apa? Pak Yan membeli bingkisan. Belinya di depan. Ya iyalah direbutkan, kan demi cinta yang diperjuangkan. Ya enggak, En? Rakyat meninggalkan mereka dengan wajah yang merah padam. Wait, I don't think you know it. My gosh, he is full of anger. Tiba-tiba Alindra pergi mengikuti Rakyat. Kakak mau kemana, Kak? Di sisi lain, Alindra melihat Rakyat yang sedang termenung di pinggir danau. Apakah kamu setuju dengan pernikahan mereka, wahai Raden Rakyat? Enggak tahu. Begitupun dengan diriku. Aku tidak setuju jika adikku menikah lebih dulu dan melangkahi diriku. Aku ingin membatalkan pernikahan mereka. Aku mempunyai rencana. Kamu ingin membatalkan pernikahan mereka, bukan? Rencana apakah itu? Aku dengar-dengar ada seorang penyihir hitam di dalam hutan alas Ketombo dan kita bisa meminta bantuan darinya untuk mengutuk mereka menjadi monyet. Wow, magic! Di sisi lain kerajaan, Nyikiran dan Raden Radeva beserta temannya sudah berada di ruangan istirahat. Kalian untuk Rencana apakah itu? Aku dengar-dengar ada seorang penyihir hitam di dalam hutan alas Ketombo dan kita. di sisi lain kerajaan, Nyikiran dan Raden Radeva beserta temannya sudah berada di ruangan istirahat. Kalian kok bisa ada di sini? Prabu Umapati mengabariku untuk datang ke kerajaan ini untuk menemani Muni. Begitupun dengan yang lain, mereka mendapatkan surat juga dari Prabu Umapati. Apakah benar kamu akan menikahi? Siapa mereka, Nyi? Mereka teman-temanku dari berbagai daerah yang berada di Nusantara. Kalian hebat, masih bisa berteman erat walaupun berbeda daerah dan budaya. Beragam warna. Karya Aulia Zulfa Nurfadilah dan Dalila Yumna Humaira. Lukisan penuh warna.
terbentang di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, wujud keindahan tiada tara. Kita hidup di tanah sejarah. Kita hidup di negeri para sultan dan raja. Tak ada hitam, tak ada putih. Yang ada merah dan putih. Memperkokoh fondasi semboyan sakti. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Wahai penyampai berita, sampaikan ke seluruh bumi pertiwi tercinta. Walau kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda pulau, tetapi tetap satu jua. Saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Itulah Indonesia. Sangat elok negeri pertiwi ini. Ragam suku, agama, budaya, dari Sabang sampai Merauke disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Simbol Garuda, Pancasila, dasar negara. Wahai pemuda Indonesia, mari kokohkan benteng kita. Jangan sampai diadu domba. Masa depan di tangan kita. Malam esok, Indra dan Raden Rakyat berada di tengah-tengah hutan alas Ketongo untuk mencari keberadaan si penyihir. Apakah dia benar ada, Raden? Iya toh, gerak. Apa sing gawe kowe mrene wahai Raden Karuni? Aku ingin membatalkan pernikahan kakakku dengan adikku. Sing tenang. Itu benar, Yu. Aku ingin membatalkan pernikahan adikku. Adakah ramuan yang bisa menjadikan seseorang menjadi monyet, Yu? Yo enek tong kondisi. Yu Nyinyir masuk ke dalam rumahnya dan meracik ramuan yang akan diberikan kepada Nyi Alindra dan Raden Rakyat. Ikin dok ramuan ini. Ini ajakan ubo neng dalan, lerang gelam kue wong dadi monyet, soalnya ra eneng penangkale. Yu. Nyi Alindra dan Raden Rakyat pergi meninggalkan Yu Nyinyir dan menuju ke kerajaan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada suara petir yang sangat besar hingga mengagetkan mereka berdua. Alhasil, ramuan yang mereka bawa jatuh dan mengenai tubuh mereka semua. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Hah? Ini tidak mungkin. Di sisi lain, di kerajaan Majapahit, acara pernikahan baru mulai. Sedangkan Nyi Alindra dan Raden Rakyat belum muncul. Di mana Rakyat? Putriku Salindra pun tidak ada. Aku juga tidak melihat mereka dari kemarin. Aku takut akan terjadi sesuatu terhadap mereka. Apakah kita mulai saja dulu pemanggilan pengantinnya? Baiklah, mari kita mulai saja dulu. Di pertengahan acara, Raden Raden selesai mengucapkan kalimat-kalimat sakral, tiba-tiba muncul 2 ekor monyet yang membuat gaduh seisi kerajaan. Ayah, Bunda, ini aku, putrimu, Alinda.
Bunda, ini Rajan. Maafkan aku. Apa yang terjadi dengan kalian? Mereka menjelaskan penyebab mengapa mereka bisa berubah menjadi murid. Keterlaluan kalian. Buang mereka pergi dari sini. Pesan moral, jangan mencelakai orang lain jika tidak ingin dirimu celaka. Memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Lukisan penuh warna terbentang di Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, wujud keindahan tiada tara. Kita hidup di tanah sejarah, kita hidup di negeri para sultan dan raja. Tak ada hitam, tak ada putih, yang ada merah dan putih, memperkokoh-kodasi semboyan sakti. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Wahai penyampai berita, sampaikan ke seluruh bumi pertiwi tercinta. Walau kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda pulau, berbeda-beda pulau, tetapi tetap satu jiwa. Saling menghormati, saling menyayangi, saling toleransi, itulah Indonesia. Sangat elok negeri pertiwi ini, ragam suku, agama, budaya, dari Sabang sampai Merauke, satukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, simbol Garuda, Pancasila dasar negara. Wahai pemuda Indonesia, mari kokohkan benteng kita. Jangan sampai diadu domba, masa depan di tangan kita. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Wahai penyampai berita, sampaikan ke seluruh bumi pertiwi tercinta. Walau kita berbeda-beda suku, masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Masa depan di tangan kita, memperkokoh fondasi semboyan sakti. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Wahai penyampai di tangan kita, memperkokoh fondasi semboyan sakti. Masa lalu milik pendahulu, masa depan milik generasi baru. Wahai penyampai berita, sampaikan ke seluruh bumi pertiwi tercinta. Walau kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda pulau, berbeda-beda pulau, tetapi tetap satu jiwa. Saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, itulah Indonesia. Sangat elok negeri pertiwi ini, ragam suku, agama, budaya, dari Sabang sampai Merauke, satukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, simbol Garuda, Pancasila dasar negara. Wahai pemuda Indonesia, mari kokohkan benteng kita. Jangan sampai diadu domba, masa depan di tangan kita.
Kami akhiri. Wassalamualaikum.